Kalau kita perhatikan di tahun 2024 ini peraturan YouTube itu semakin ketat kawan-kawan. Jadi karena semakin ketat maka banyak juga yang masih ditemukan keluhan-keluhan atau komen-komen yang menyatakan bahwa channelnya didismonet, channelnya gagal monet. Nah, itu sebetulnya kenapa sih? Sebetulnya itu kenapa kok masih ada kejadian-kejadian yang gagal monet, yang didismonet dan sebagainya. Nah, itu harus kita bahas teman-teman, harus kita bahas lebih lanjut. Namun demikian, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin silakan dibantu untuk klik tombol subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten sejenis dan serupa. Baik teman-teman. Nah, kenapa masih adanya ditemukan gagal monet dan didismonet? Yaitu karena salah satu penyebabnya adalah semakin mudahnya peluang menjadi seorang konten kreator atau menjadi seorang YouTuber. Nah itu. Nah, apakah menjadi seorang YouTuber ini bertujuan adalah untuk mendapatkan penghasilan? Penghasilan dalam ini adalah apakah kita bermaksud untuk menjadikan YouTube sebagai penghasilan utama, ladang penghasilan utama kita, atau kita hanya sebagai untuk belajar, media belajar, atau hanya sebagai media menampung video-video yang kita buat, atau juga menjadi berpeluang untuk menjadikan penghasilan tambahan daripada penghasilan utama yang telah didapat mungkin dari sektor lain, dari bagian lain. Itu adalah merupakan background kenapa sekarang mudahnya banyak sekali yang ingin menjadi seorang konten kreator. Bahkan banyak yang tidak suka menjadi tenaga-tenaga yang formal, bekerja di bidang formal, makanya lebih suka menjadi konten kreator atau bahkan freelance. Nah, itu salah satunya mengapa banyak sekali video atau channel-channel yang gagal monet atau bahkan didismonet. Baik teman-teman, jadi untuk mendapatkan penghasilan YouTube, ya untuk penghasilan pendapatan dari YouTube itu tentunya salah satu syaratnya adalah kita harus monetisasi channel YouTube kita, atau lebih tepatnya atau lebih kerennya disebut sebagai menjadi program partner YouTube itu. Kalau kita sudah menjadi program partner YouTube atau channel kita didismonetasi, maka kita berpeluang mendapatkan penghasilan dari YouTube. Namun demikian tidak sedikit yang ditolak menjadi program partner YouTube. Apakah ditolaknya sekali, ditolaknya 2 kali, ditolaknya 3 kali, itu banyak sekali ya. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang memang dialami pada saat ini, terutama pada tahun 2024 yang memang peraturannya semakin ketat teman-teman. Oke. Namun demikian teman-teman, kalaupun kita gagal monet atau didismonet, jangan pernah patah semangat kawan-kawan. Jangan patah semangat, karena apa? Kalau sudah kita memutuskan menjadi seorang kreator atau menjadi seorang YouTube, jangan pernah berhenti menjadi seorang kreator. Jangan pernah berhenti kita mengupload video. Jangan pernah berhenti kita membuat video ya. Itu kita harus konsisten melakukan itu. Apakah kita upload videonya seminggu sekali, 2 hari sekali, itu kita harus konsisten. Kita harus konsisten di sana bahwa kita emang sudah benar-benar memutuskan menjadi seorang kreator ya. Semakin kita konsisten, maka YouTube juga akan melihat effort apa yang kita lakukan. Semakin greget kita besar, maka peluangnya juga akan besar untuk berhasil di bidang YouTube. Oke teman-teman, kembali ke dismonetisasi. Ini kacamatanya kenapa ini? Nah, maka kalau kita didismonet ya, pertama-tama kita harus teliti bener nih video-video kita, konten-konten kita yang ada di channel kita itu harus kita teliti bener. Contohnya kalau emang kita didismonetnya karena konten berulang, kita harus perhatikan bener apakah emang video kita ini ada bagian-bagian yang pernah dicopot dari video orang lain, ada bagian-bagian yang dicomot dari Google kita tempelkan di video kita, atau ada bagian musik atau audio yang copyright. Maka kalau memang itu ada yang comot-comotan tadi, yang copyright tadi, hapus bagian yang comot-comot tersebut kalau memungkinkan. Tapi kalau memang video itu penontonnya masih sedikit, hapus semua secara total ya, hapus semua video secara total, sisakan video kita yang masih benar-benar original, sehingga kita akan terbebas dari yang namanya konten berulang. Nah, begitu juga dengan deskripsi teman-teman.
deskripsi video kita itu jangan salah ketika kita naruh deskripsi. Itu kalau teman-teman merasa copy paste dari deskripsinya video orang lain, perhatikan betul. Jadi silahkan kalau memang terpaksa melakukan copy paste, dirubah, dimodifikasi, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan di copy paste mentah-mentah, nanti akan terkena konten berulang dan akhirnya didesmonetisasi. Begitu juga dengan thumbnail, teman-teman. Dengan thumbnail itu jangan sampai thumbnail kita mengandung unsur-unsur pornografi. Jangan sampai thumbnail kita mengandung unsur-unsur kekerasan. Nah, kalau memang ada, segera ganti thumbnailnya. Segera ganti thumbnailnya agar terhindar dari yang namanya dismonetisasi. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, yang harus kita perhatikan adalah kita jangan pernah buru-buru. Jangan pernah buru-buru mendaftarkan monetisasi. Sebelum kita yakin video kita aman, kita cek dulu semua, teman-teman. Kita cek semua video kita sebelum kita mengajukan monetisasi yang untuk pertama kalinya maupun kita mengajukan monetisasi ulang. Itu sangat penting sekali ya. Jadi itu yang harus kita lakukan sebelum kita mengajukan monetisasi, benar-benar harus memastikan video kita aman. Jadi sebelum kita daftar monetisasi setelah kita mengajukan monetisasi, jangan diem saja. Kita jangan diem saja. Tetap kita harus upload video dan jangan pernah menghapus video kita. Jadi saat kita mengajukan monetisasi sampai belum disetujui, jangan pernah menghapus video. Kalau kita menghapus video, nanti akan dicurigai channel kita ada apa, kenapa kok dihapus gitu. Jadi pesan saya, kalau kita lagi mengajukan monetisasi, jangan pernah menghapus video pada saat kita mengajukan monetisasi, dan kita harus terus membuat video, upload video secara konsisten yang sesuai dengan yang kita kuasai, materi-materinya sesuai yang kita kuasain, sehingga dipastikan bahwa video kita adalah original. Kalau video kita original, maka kita dipastikan kita akan lolos monetisasi. Nah, teman-teman, dismonet itu bukan berakhir sebuah cerita ya. Dismonet bukan berakhir sebuah cerita. Artinya kita masih ada peluang untuk memperbaiki video-video kita. Kita masih bisa memperbaiki video kita dan kita masih bisa mengajukan ulang video kita menjadi program partner YouTube. Nah, itu teman-teman. Dan terakhir, ketika teman-teman sudah pernah monetisasi dan tiba-tiba karena sesuatu hal didesmonetisasi dan sebelumnya sudah ada uang yang diterima di dashboardnya, jangan khawatir. Nanti kalau teman-teman berhasil mengajukan monetisasi ulang, otomatis uang yang sudah ada di channel kita atau di akun kita itu nanti akan dikembalikan setelah kita berhasil dimonetisasi kembali. Itu teman-teman, mudah-mudahan sedikit apa yang saya ceritakan itu membuat teman-teman lebih semangat, dan terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, dan komennya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.